Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku pena jilid 5A tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe juga. Video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, silakan langsung saja dibuka bukunya halaman 50. Di halaman 50 ini ada latihan soal subtema yang kedua dimulai dari muatan IPA. Nomor 1, nama tulang yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar di samping adalah tulang A hasta, B kering, C pengumpil, D lengan. Nomor 1 jawabnya adalah yang A, tulang hasta. Nomor 2, berikut adalah aktivitas yang tidak memanfaatkan gerak otot lurik, yaitu A. mengangkat ember, B. mendorong gerobak, C. gerak tangan mengayun, D. gerak lambung mencerna makanan. Nomor 2 jawabannya adalah yang D. gerak lambung mencerna makanan. Nomor 3, jenis otot yang terdapat pada usus halus dan usus besar adalah otot. Jawabnya polos, P-O-L-O-S. Nomor 4, fungsi otot jantung bagi manusia adalah, jawabannya adalah menggerakkan jantung. Nomor 5, apa perbedaan antara tulang kering dan tulang betis? Jawabnya adalah tulang kering lebih besar daripada tulang betis. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia ya adik-adik. Nomor 1, berikut yang bukan merupakan langkah untuk menentukan ide pokok pada teks lisan adalah A. mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh, B. membaca teks secara keseluruhan dan saksama, C. mencatat permasalahan yang sedang dibicarakan dalam teks, D. menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti permasalahan teks. Nomor 1 ini jawabannya adalah yang B, yang bukan mencatat permasalahan yang sedang dibicarakan dalam teks. Maaf ya adik-adik, saya ulangi lagi. Nomor 1 jawabannya adalah yang B, membaca teks keseluruhan dengan saksama, karena yang dimaksud di sini adalah teks lisan, tapi di sini teks tulisan. Sudah, jawaban yang bukan adalah yang B, membaca teks secara keseluruhan dengan saksama. Nomor 2, teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan disebut dengan teks. Jawabnya adalah teks lisan. Nomor 3, inti pembahasan dari suatu teks disebut. Jawabnya ide pokok. Nomor 4, bagaimana cara menentukan ide pokok pada teks lisan? Yang pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 5, tuliskan langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok teks. Jawabannya panjang adik-adik. Yang A, catatlah informasi-informasi penting. Yang B, buatlah ide pokok teks. Yang C, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang D, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang E, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Yang F, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks yang baru dan urut. Kita lanjutkan ke muatan SBDP. Nomor 1, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah contoh cover buku A. Pendidikan, B. Masakan, C. Hewan, D. Cerita. Jawabannya A. Pendidikan. Nomor 2, berikut yang merupakan cover buku cerita adalah A, B, C, D. Jawabnya pastinya yang D.
Nomor 3, tulisan dan gambar yang terdapat di buku halaman terdepan pada sebuah buku disebut. Jawabnya adalah cover, C-O-V-E-R. Nomor 4, sampul buku terdiri 3 sisi, yaitu jawabnya sisi depan, belakang, dan punggung cover. Nomor 5, apa jenis gambar yang sesuai untuk cover buku legenda suatu daerah? Jawabnya adalah ilustrasi. Jika sudah, kita lanjutkan ke muatan IPS. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas termasuk ke dalam peta A umum, B khusus, C penduduk, D persebaran. Untuk nomor 1 jawabnya adalah yang A, umum. Nomor 2, Gunung Leuser dan Sungai Musi merupakan contoh kenampakan alam yang berada di pulau A. Jawa, B. Sumatera, C. Sulawesi, D. Kalimantan. Nomor 2 jawabnya adalah yang B. Sumatera. Nomor 3, informasi apa sajakah yang terdapat pada peta khusus kependudukan? Nomor 3 jawabnya jumlah penduduk perempuan dan laki-laki, kepadatan penduduk, angka jenis kelamin, sebaran penduduk, dan kepadatan penduduk agraris. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita baca dulu nomor 4. Tuliskan kenampakan gunung dan sungai yang terdapat di Pulau Sulawesi. Gunung dan pegunungan yang terdapat di Sulawesi, misalnya Gunung Lompo Bakang, Malino, dan Lokon. Sungai yang terdapat di Sulawesi misalnya Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Nomor 5, tuliskan contoh keragaman flora dan fauna di Pulau Sumatera. Flora yang tumbuh di Sumatera misalnya bungong jumpa, kenanga, dan sirih. Fauna yang hidup di Sumatera misalnya gajah, orangutan, dan harimau. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 51, muatan PPKN. Nomor 1, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah A. Tidak mengganggu teman atau tetangga yang sedang beribadah. B. Mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna. C. Memberi bantuan kemanusiaan pada korban bencana alam. D. Gemar membeli produk-produk dari luar negeri. Nomor 1 jawabannya adalah yang B. Mengikuti musyawarah dalam pemilihan ketua Karang Taruna. Nomor 2, mempelajari tari tradisional yang beraneka ragam termasuk ke dalam nilai-nilai luhur Pancasila yang tercermin ke dalam sila keberapa? Nomor 2 jawabnya adalah 3. Sila ketiga. Nomor 3, Adi memiliki teman Adi memiliki teman bernama Asep yang tinggal di Garut, Jawa Barat. Hari ini Adi merasa sedih karena kemarin Garut dilanda bencana gempa bumi. Keluarga Asep menjadi korban dalam bencana tersebut. Sikap yang seharusnya dilakukan Adi yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila adalah jawabannya membantu sesuai kemampuan. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Sudah saya perhatikan. Di sini ada papannya bertuliskan musyawarah adik-adik. A. Apa kegiatan yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Jawabannya adalah musyawarah.
B. Kegiatan tersebut menunjukkan penerapan Pancasila sila keberapa? Jawabnya adalah sila keempat. Nomor 5, menurutmu apa manfaat dari sikap peduli terhadap sesama termasuk pada teman, keluarga, dan tetangga? Jelaskan jawabanmu. Jawaban saya adalah mempererat persatuan dan kesatuan serta menjaga kerukunan. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku Pupena Jilid 5A tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Terima kasih bagi yang sudah subscribe atas dukungannya, bagi yang belum silahkan di subscribe. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.